Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala afdhalir rusuli nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum huda, amma ba'd. Akhwati wa ahibbai azakumullah, kesempatan waktu yang tidak bisa diulang. Kalau masih bisa dilaksanakan kajian, ya alhamdulillah. Bagi yang masih punya semangat, lebih-lebih punya keyakinan bahwa hidup kita adalah mengumpulkan nilai, yaitu nilai prestasi ibadah yang dalam kehidupan kita sesungguhnya orientasi orang beriman adalah bagaimana hidup ini punya himpunan nilai yang dicatat oleh para malaikat, sehingga apapun dan kesempatan apapun insyaallah akan menjadi nilai pahala bagi yang punya keinginan. Untuk itu alhamdulillah, meskipun dalam kegelapan, insyaallah kita tetap bisa melanjutkan, suara masih bisa didengar. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian terakhir kita ini di syurutus shalah selesai tentang aurah yang kemarin saya sebutkan. Yang perlu dipahami itu adalah auratnya wanita untuk salat berbeda dengan auratnya di luar salat. Dan auratnya wanita dibagi tiga atau dalam tiga hal, tiga kondisi. Yang di luar salat, yaitu bersama suami bebas, bersama mahram adalah terbatas antara lutut dan pusar dan daerah-daerah sensitif. Adapun leher, punggung, lengan itu enggak masalah. Tapi di luar itu, di luar mahram, maka seluruh tubuh harus tertutup, terutama selain wajah dan telapak tangan, kalau itu masih diikhtilafkan. Tapi selain itu sepakat ulama harus menutupnya, agar satu, itu merupakan sarana ibadah dan pahala bagi wanita yang meyakini ajaran Islam, kemudian ingin mendapatkan pahala, sejak mulai berpakaian akan dapat pahala. Mahram itu siapa? Mahram itu adalah ada jalur turunan, yaitu nasab. Yang kemarin saya jelaskan 5 jalur, atau dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 23 itu disebutkan 7 jalur, karena disebutkan banatul akhi wa banatul ukhti itu. Jadi anak saudara laki-laki, keponakan dari saudara laki-laki, dan keturunan saudara perempuan gitu. Jadi ada 2 jalur, padahal bagi kita keponakan sampai juga anak cucu dari saudara kita itu mahram, cucunya sampai buyutnya. Kemudian ke jalur ke atas, yaitu saudara ibu dan saudara ayah, disebutkan dalam Al-Quran ammatukum wa khalatukum. Itu 2, itu bibi dari ayah, bibi dari ibu, itu adalah, atau saudara ibu, saudara ayah, itu bibi bagi kita, jadi 1 jalur. Dari Al-Quran dibedakan karena namanya beda. Ammatukum, bibi dari ayah atau saudara ayah. Khalatukum, bibi dari ibu, saudara ibu. Nah itu mahram. Kalau ibu, nenek ke atas, kemudian anak, cucu ke atas kita, ke bawah kita, saudara kita yang kenyamping, bisa sekandung, bisa seayah, bisa seibu, itu mahram. Kemudian itu yang pasti, anak saudara itu keponakan, cucu saudara itu cucu kita. Terus ke samping ke atas, bibi dari ayah atau dari ibu, atau saudara nenek, berarti nenek samping, sama kan, ke atas nyamping. Saudara nenek atau saudara kakek perempuan, bahkan di atasnya juga. Begitu adalah jalur mahram, itu yang nasab.
Kemudian yang jalur susu. Jalur susu itu adalah seorang bayi disusui ya sebelum usia 2 tahun oleh bukan mahram, oleh siapapun juga. Nah, dan si bayi itu ya belum konsumsi selain susu saja, susu ibu atau susu yang lain juga bisa. Nah, itu si anak yang menyusu kepada ibu tetangga yang punya anak misalkan sedang menyusui, ada susunya. Sampai berapa kali? 5 kali susuan, 5 kali 1 bulan ini, 2 bulan berikut. Pokoknya di bawah usia 2 tahun sampai kenyang. Maka anak itu hukumnya menjadi keluarga seperti keluarga sendiri. Itu yang disebut dengan ma yahrumu birradha'i ma yahrumu bin nasabi. Haram disebabkan susuan apa yang jadi mahram atau haram itu haram menikah sebab nasab. Jadi Ahmad menyusu kepada Abu Zainab, maka di Ahmad ini menjadi seperti anak pribadi Zainab dengan seluruh anaknya Zainab, dengan misalkan saudaranya Zainab jadi bibi, ya, dengan saudaranya suaminya Zainab jadi bibi juga, dan selanjutnya itu seperti nasab. Nah, itu jadi susuan itu persis adalah seperti nasab. Tapi anak itu saja. Kalau Ahmad punya kakak, punya adik yang tidak nyusu sama Zainab, nggak ada urusan. Tapi yang nyusu saja yang menjadi gabung keluarga ibu yang menyusui. Itu mahram sebab susuan. Dan itu permanen. Ya, itu permanen, tidak terbatas. Ada yang ketiga jalur mahram sebab menikah. Nah, kalau ini terbagi 2, yaitu yang permanen dan yang temporer. Yang permanen itu adalah ibu mertua, nenek dari istri ke atas sudah, gitu ya. Nah, itu adalah permanen. Maka kalau seorang laki-laki, ya, kalau seorang laki-laki ini menikahi seorang perempuan, ya, ternyata ibunya janda. Ibunya janda. Begitu nikah dengan anaknya, ternyata ibunya lebih cantik misalkan, walaupun agak tua tapi memang bisa merawat. Begitu nikah sudah jadi mertua. Ya, walaupun andai kata dicerai, ya, dicerai sebelum bergaul, tetap dengan sebab nikah itu menjadi hukum mahram. Ya. Jadi nikahul banat, ya, yuharrimul ummahat, itu dalam kaidah ulama. Menikahinya anak menjadi mahram itu ibu. Tapi kalau dibalik, menikahi seorang janda tidak diketahui ada punya anak misalkan, kemudian ini seorang ibu, ya, ternyata waktu pernikahannya datang anaknya itu diketahui, ya. Nah, itu baru nikah belum jadi mahram anaknya itu. Artinya kalau andai kata si janda yang dinikahi oleh seorang laki-laki itu dicerai lagi, kemudian nikah sama anaknya masih sah. Masih belum jadi mahram itu anak. Maka anak tiri itu disyaratkan dengan digauli oleh ibunya. Di surah An-Nisa ayat 23 disebutkan wa banatun nisaikum, ya, wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Jadi anak tiri itu akan menjadi mahram apabila ibunya sudah digauli, baru anak tiri. Nah, kalau belum digauli ibunya, maka itu belum jadi anak tiri, maka andai kata cerai boleh nikah sama, ya, mantan istri baru nikah, gitu ya. Baik, itu yang mahram. Itu yang mahram belum menjadi mahram kalau digauli dulu. Ada yang mahram temporer. Saudara istri. Kita punya istri. Istri itu punya saudara perempuan juga. Maka saudara-saudaranya itu tidak boleh dinikah oleh kita selama istri kita masih hidup, masih jadi istri kita. Nah, kalau meninggal bisa turun ranjang, bisa naik ranjang bahasanya. Turun ranjang dapat adanya, naik ranjang dapat kakaknya. Nah, atau meninggal dunia.
Meninggal dunia, meninggal itu turun ranjang atau dicerai. Ya. Dicerai juga, kalau diceraikan itu seorang istri, kemudian boleh nikah sama saudaranya, ya. Itu kalau bisa terjadi gitu ya, mungkin. Atau bibinya, dalam hadis itu adanya. Kalau yang wa antajmu bainal ukhtaini di ayat, tidak boleh menggabungkan dua bersaudara. Baik itu bersaudara sekandung, bersaudara seayah, bersaudara seibu, pokoknya saudara. Tidak boleh menjadi istri barengan, gitu ya. Bukanlah daripada jauh-jauh sudahlah, mungkin yang dirawat, mungkin rela juga misalkan karena suaminya itu kuat materinya. Tidak, hukum Allah tidak boleh, melarang. Juga bibinya, nah ini di hadis adanya, ya, tidak boleh. Nah Rasulullah SAW an yujma'a baina imra'atin wa ammatiha. Ada juga hadis wa ukhtiha juga. Jadi bibinya, artinya saudara ibunya, ada saudara ibunya masih muda bisa jadi. Nah, seubaya dengan istrinya, maka tidak boleh dinikahi bibinya selagi masih dinikahi. Itu yang tidak permanen, ya, temporer. Kalau sudah diceraikan atau meninggal dunia boleh. Baik, wafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ya tentang satur aurat, ya. Terus menghadap kiblat itu adalah syarat salat, menghadap kiblat, ya. Kalau yang dekat harus ainnya kita hadapi, ya. Bentuk Ka'bahnya itu kelihatan, tidak boleh melenceng tapi harus tepat. Tapi kalau yang jauh tidak kelihatan, ya ke arahnya, ke arah sudah diperkirakan sampai, atau di belakang, di luar Masjidil Haram, ya pokoknya ke arah Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, ya, arahkan ke Masjidil Haram. Ada yang dikecualikan, tidak masalah meninggalkan Ka'bah, artinya tidak menghadap kiblat ketika salat. Satu, orang yang lemah, ajiz, yang tidak bisa menghadap, gitu ya. Ya, tapi yang sehat harus mengarahkan, atau enggak bisa menghadap tapi terlentang wajahnya begini, gitu kan, wajahnya begini. Kalau bisa miring begini, ya. Tapi terlentang, jangan kaki jangan kakinya ke kiblat, tapi wajahnya membelakangi, tidak, justru diangkat. Atau orang yang sholat sunnah, nah, di luar takbiratul ihram, ruku dan sujud, itu ketika setelah takbiratul ihram terus menghadap. Rasulullah melakukan begitu. Kalau pergi kemana saja naik onta, jadi supaya kemanapun nilainya ibadah, apalagi baca Quran dalam sholat lebih utama, maka takbiratul ihram menghadap kiblat, kemudian arahkan kendaraannya kemana arah yang dituju, baca Al-Quran sudah. Waktu ruku berhenti dulu, ruku sujud, itu begitulah ibadah. Jadi kehidupannya ibadah. Taib. Terakhir di sini disebutkan syarat salat ini dalam mazhab Hambali, niat. Niat itu bagian dari syarat. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu rukun. Sehingga dalam mazhab Syafi'i itu nanti akan dibahas tentang rukun. Qalbiyun, qauliyun, fi'liyun, 3. Yang dikerjakan hati, dikerjakan yang diucapkan lidah, yang diperbuat oleh anggota. Nah, kalau di mazhab Hambali tidak ada qalbiyun berarti, karena ini niat adalah syarat, ya. Tapi prakteknya sama. Prakteknya tidak terlihat. Ketika syarat itu sejak sebelumnya sudah ada, ketika sudah mau mulai juga masih ada, kan begitu? Seperti wudu, menutup aurat, sebelumnya sudah siap. Sampai selesai sholat pun masih ada. Kan gitu. Jadi niat ini disebutkan syarat. Macamnya adalah ada niatus sholatil muayyanah. Harus ada niat, maka dalam sholat wajib itu yang harus ada di hati, qasdul fi'li, bermaksud melaksanakan. Kalau orang-orang mengucapkan itu usolli, nanti kan tempatnya di hati. Tapi kalau niat melaksanakan adalah aku sholat. Usolli itu artinya aku sholat. Ya, ketika menghadap kiblat kan tidak ada tujuan lain kecuali sholat. Tidak ada orang lagi nonton, kan gitu. Jadi itu qasdul fi'li. Yang kedua, at-ta'arud lil fardhiyah, menyebutkan fardu kalau itu salat fardu. Kalau salat sunnah
tidak perlu disebutkan nggak masalah, tidak perlu diingat nggak masalah, tapi ingat sholat cukup. Ya. Tapi kalau fardu ini harus ini fardu. Jangan waktu sholat fardu ingatnya yang sunnah nggak sah. Yang ketiga at-ta'yin, menentukan karena fardu itu ada 5, yang mana nih? Waktu sekarang subuh, nanti zuhur, nanti asar. Ketika di waktu zuhur ya ingatnya zuhur. Nah, itu namanya ta'yin. Tidak sah ketika waktu zuhur ingatnya asar misalkan. Nah, itu tidak sah. Jadi ada 3 hal yang ada di hati ketika kita mau sholat. Nah, di sini karena syarat sebelumnya waktuha ma'at takbir, bersama takbir juga sama, berarti kalau dalam mazhab Syafi'i itu rukun, maka waktunya dengan takbir Allahu Akbar. Ingat bahwa ini aku sholat bukan nonton, gitu kan? Ini fardu, ta'yinnya apa waktunya? Selesai sudah. Jadi kalau yang mengucapkan panjang-panjang itu menyusahkan juga kalau orang-orang yang jadi waswas itu karena ingin sempurna. Usolli fadl zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu kadang dianggap niat itu seperti membaca, justru itu bukan niat. Haditsun nafs. Allah. Tapi di hati itu usolli. Itu namanya membaca. Fadl zuhri itu membaca. Itu bukan niat. Niat itu adalah sudah keinginan salat yang sudah diketahui, itu namanya niat. Ya. Kalau kita ke bandara itu sudah tahu belok-beloknya, sudah langsung ketemu tuh di hati. Ya. Tanpa harus keluar dari gerbang, bolak-beloknya terus diikuti, itu namanya ya pikiran atau haditsun nafs kan itu. Nah, niat itu sudah ada menjelma. Yang ada adalah ingat melaksanakan salat, ingat salatnya salat apa, ta'yin, ya, dan ini wajib, selesai. Itu adalah kewajiban. Ya. Adapun mustaqbil qiblah itu sudah otomatis, dengan mustaqbil qiblah itu kita syarat salat juga. Nah, ini kata ulama 3. Dan dengan demikian tidak akan nanti sepertinya enggak sah terus, karena syaitan akan menggoda. Allah, enggak sah kata syaitan, balik lagi. Akhirnya berkali-kali semakin diulangi semakin muncul itu keraguan. Dan syaitan itu mempermainkan orang. Gitu. Alhamdulillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, au qubailahu, atau sebelum takbir sudah ingat Allahu Akbar, selesai. Karena syarat toh. Jadi sebelum salat sudah ini masuk masjid, menghadap kiblat, mau apa? Salat. Apa nih salatnya? Siang hari zuhur sudah. Ya. Tidak, fardu hukumnya Allahu Akbar, selesai. Ini hilanglah keraguan, hilang juga was-was dan lain sebagainya. Au fil waqti, atau bahkan sejak mau wudu kan, sudah masuk waktu wudu. Ya, untuk apa salat ini? Wudu ini untuk salat. Salatnya salat ini dan itu. Itu namanya sudah niat. Tetapi jangan terputus. Kalau habis wudu, lagi wudu itu niatnya untuk salat zuhur, begitu di jalanan mampir minum kopi dulu, terputus namanya itu kan. Di situ ada niat lagi, harus ingat lagi. Tapi sebenarnya mudah sekali, ya gitu. Mahalluha al-qalbu. Tempatnya niat adalah di hati. Sepakat seluruh ulama itu sepakat. Hanya kepahaman masyarakat yang mungkin tidak dituntas pengajarannya, seakan-akan kalau tidak usul itu tidak niat, itu yang salah. Usul ucapan dan takbir itu atau salat itu seluruh ulama sepakat. Salat itu apa? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Nah, itu salat. Salat itu adalah ucapan-ucapan yang sudah diajarkan, ya. Kemudian perbuatan-perbuatan yang sudah ada, dimulai dengan takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar itu salat. Sebelum Allahu Akbar belum salat. Kita mengucapkan apa kepada tetangga, kepada siapa saja, ya, minta tolong, bahkan ngomelin misalkan, ya, ngomelin siapa, terus Allahu Akbar, kan sah. Itu sudah waktu salatnya, jadi Allahu Akbar. Adapun sebelum itu, ya, belum masuk salat. Jadi oleh karena usolli sebelum Allahu Akbar itu bukan niat, atau itu memang bukan niat, karena niat itu adalah di hati. Nah, karena kerangkanya salat dari Allahu Akbar mulainya sampai Assalamualaikum yang terakhir. Taib ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentang syarat, ya. Syarat itu adalah dengan rukun bedanya. Kalau dalam istilah definisi para ulama, syarat itu adalah
ma yalzamu min wujudihi wujudu al-maqsud atau wujudul ibadah, wujudul maf'ul. Apa yang disebabkan ada bisa ada. Wa min adamihi adamuhu. Syarat itu adalah sesuatu yang apabila ada itu ya, maka yang disyaratkan bisa ada. Ya, tapi kalau tidak ada itu, tidak ada syarat itu, maka tidak bisa ada itu yang dituju gitu ya. Itu namanya syarat. Atau bahasa kita mudahnya prasarananya itu syarat. Tapi kalau rukun ada kerangkanya gitu kan. Salat itu adalah kerangkanya dari rukun-rukunnya, kemudian syaratnya harus ada sebelumnya. Nah, kalau itu tidak ada dan ada sampai akhir juga, itu syarat. Tapi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian masuk ke rukun salat. Ya, ini namanya pilar-pilarnya. Ada kalau dalam wudu disebut fardu wudu atau rukun wudu sama, gitu ya. Arkanul wudu. Tapi kalau dalam salat digunakan rukun saja, tidak fardu salat ya. Kalau fardu kepada hukum, salat fardu gitu ya. Berapa jumlahnya? Ini jumlahnya ada 13 juga. Dalam mazhab Syafi'i juga bisa jadi 13. Karena berbeda hitungan. Kita dikurangi 1 di sini jumlahnya. 1 2 3 7. Yang sebelahnya kurang. Titik-titiknya dikurang. Tapi bisa dikembangkan lebih banyak sesuai penyebutannya. Baik, di sini disebutkan yang pertama al-qiyamu fil fardhi ma'al qudrah. Rukun salat yang pertama itu berdiri bagi yang mampu untuk salat wajib saja. Jadi rukun untuk salat wajib berdiri, yang mampu. Kalau tidak mampu boleh duduk. Ya, boleh tiduran semampunya. Salat ini kan tidak gugur kewajiban selagi akal ada dalam pikiran. Sakit apapun juga, ya tetap. Kalaupun tidak bisa melakukan dengan fisiknya, pikirannya jalan. Salat jangan sampai ditinggalkan. Untuk salat sunnah berdirinya tidak rukun, gitu ya. Tidak rukun. Boleh orang yang malas salatnya sambil duduk, sah, gitu kan. Bisa ambil duduk, tapi di korting pahala separuh kurang gitu ya. Tapi nggak boleh sambil tiduran kalau masih mampu duduk gitu. Orang sakit bisa duduk, tapi sambil tiduran sah gitu juga gitu. Baik, yang pertama berdiri ya di salat fardu bagi yang mampu. Yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram, ucapan Allahu Akbar yang pertama, ihram. Kalau di hajian ada namanya ihram juga. Di hajian itu namanya ihram, yang melepaskan seluruh pakaian biasa, itu ada kain ihram. Kain ihram itu adalah kain yang tidak dijahit. Tapi jangan salah paham, jangan jahit maknanya jahitan. Ini ada yang salah paham, jahit itu jahitan. Kan bahasa dalam kitab itu labsul makhit itu dijahit. Itu bukan maksudnya ada benang. Ada yang salah paham begitu kain ihram kan pinggirnya itu dijahit. Wah, ini nggak boleh, ini ada jahitan. Itu salah paham. Ya. Yang dimaksud makhit adalah dipola sesuai pakaian, kemudian dipakai sesuai pola itu. Ini baju begini namanya bahasa kitanya bahasa kita apa? Baju jubah ya. Jubah. Kalau bahasa orang Arab, ini kalau orang Arab di Saudi namanya taub dia, taub. Ya, karena kalau gamis, kalau gamis yang panjang kan. Tapi dalam bahasa Arab qamisun itu yang biasa, kemeja itu qamis kan gitu. Nah, jadi ini disebut taub, ini istilah enggak masalah. Nah, ini yang baju panjang ini kan sudah dipola. Dilarang kalau ihram, kalau haji itu al-umrah dipakai begini. Tapi kalau dilipatkan seperti handuk itu boleh. Jadi yang dilarang bukan ada jahitannya. Yang dilarang adalah memakainya dalam pola itu. Nah, itu jadi jangan memakai. Karena itu istilah kitab labsul makhit ya. Labsul makhit itu memakai yang dijahit itu istilah kitab. Nah, ini sekarang takbiratul ihram salat artinya
Ya, memulainya salat ihram. Ahrama yuhrimu itu ihram haji, ihram umrah. Takbiratul ihram, Allahu akbarnya waktu salat yang pertama masuk kepada yang dilarangnya selain kerjaan salat kan gitu. Sehingga masuk ihramnya salat. Itu yang kedua, takbiratul ihram, Allahu akbar. Maka harus bukan terdengar oleh orang lain, tapi makhraj hurufnya di lidah adalah ya. Walaupun tidak ada bising, enggak terdengar. Allah. Cukup gerakan lidah yang makhraj keluar, ya. Kemudian yang ketiga ya al-Fatihatu li ghairi ma'mum. Wajibnya ini juga dalam mazhab Hambali juga memang mungkin tidak satu pandangan. Al-Fatihah ini wajib untuk semua yang salat atau makmum tidak wajib baca Al-Fatihah. Nah, ini juga debatable ya. Dalam mazhab Syafi'i merata, semua wajib ya. Kalau yang makmum di dalam mazhab Hambali itu kalau yang dengar imam bacaannya, kalau nggak dengar wajib juga. Ya. Tapi ketika saya awal di Saudi itu ada kawan seteleting tanya, gimana makmum mungkin ngetes tanya, baca Fatihah boleh nggak, wajib nggak? Saya Pak sesuai dengan saya terima dan juga ada hadisnya dalam mazhab Syafi'i ya wajib lah. Karena hadis medalinya mana? Hadis Ubadah bin Samit kan gitu. Jadi mengiyakan dan setuju dengan itu. Artinya adalah membaca Al-Fatihah bagi makmum tetap dibaca karena ada hadis-hadis yang umum tentang seperti hadisnya musii'u salatihi, orang yang salah salatnya kemudian diajari oleh Rasul akhirnya dari mulai iqra ya bi Fatihatil Kitab, berarti itu menunjukkan kepada siapa saja, itu umum ya. Kemudian ada hadis lain disebutkan man lam yaqra bi Fatihatil Kitab fa salatuhu khadajun gitu tidak sempurna dan salah. Itu banyak hadis gitu ya. Nah, tapi itu masih umum. Bagi yang makmum baca atau tidak itu ada yang mengambil hadis yang tidak disepakati ya. Man lahu imamun faqira'atuhu lahu qira'ah. Man kana lahu imamun faqira'atuhu lahu qira'ah. Hadis ini yang menyebabkan ada pandangan berbeda. Tapi amannya adalah baca begitu. Oleh karenanya imam dalam juga keterangan Syekh Nasiruddin Al-Albani walaupun tidak disebutkan oleh hadis tetapi itu kebijakan imam setelah waladhdallin amin itu jeda, itu memberi kesempatan kepada makmum baca Al-Fatihah. Ya. Karena kalau langsung baca surah yang lain, baca ayat-ayat yang lain, maka ada perintah mendengarkan juga. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an dengarkan, terutama dalam salat gitu kan. Maka itulah untuk mengkompromikan sebuah bacaan yang satu memang menjadi kewajiban ya, untuk baca Al-Fatihah di waktu setiap rakaat, ada kewajiban mendengar dari imam, akhirnya diberi waktu. Seperti itu yang bijaknya. Tapi yang berpandangan tetap walaupun itu mendengar bacaan imam kena Al-Fatihah ini tidak bisa diwakili, misalkan bacalah. Itu pandangan yang lebih mungkin memastikan bahwa Fatihah itulah yang menyebabkan sahnya salat. Baik, jadi di sini disebutkan Al-Fatihah wajib bagi bukan makmum. Jadi makmum tidak baca mungkin dalam bacaan yang keras. Tapi juga ketika tidak ada kesempatan, kalau imamnya juga ngasih kesempatan, bacalah. Ya, mungkin setengah menit itu sudah mungkin separuh Al-Fatihah, apalagi bacanya. Ya, terkadang juga nih kalau salat orang-orang yang terlalu pandai salatnya itu sudah terlatih cepat, kita baru iyyaka na'budu sudah Allahu Akbar. Padahal kita ingin khusyuk. Ya, tapi kalau kita jadi makmum bisa juga cepat kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi sebaiknya baca Al-Fatihah itu adalah betul-betul direnungkan maknanya kan gitu. Supaya khusyuk. Ya.
Dan bacaan Al-Fatihah tidak boleh salah, maka harus belajar. Ya. Disebutkan harus sempurna tasydidnya, panjang pendeknya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sering kurang fase itu kalau kurang dilatih itu di tasydid di Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu enggak ada tasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan walaupun cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah keliru ya. Terutama sedang baca Al-Fatihah. Ya. Di Ar-Rahman, kalau bismillahnya kan bisa jadi diikhtilafkan masuk atau tidak. Tapi di Ar-Rahmanirrahim pasti di Al-Fatihah. Ar-Rahmanirrahim gitu ya. Ya, bismillah waktu mau makan sebaiknya juga pas dengan bismillahirrahmanirrahim. Rahim itu huruf apa? Enggak ada hanya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bukan rahim apa? Rahim. Nah, itu sudah rusak. Jadi ini bagian dari ilmu kita harus menyasar kepada hal-hal yang sifatnya perbuatan kita sehari-hari yang itu akan bernilai dalam hidup kita. Baca Al-Fatihah waktu makan, ya baca Al-Fatihah lagi. Baca bismillah sebelum makan, sebelum minum, bacanya harus tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun ada yang mengatakan cukup bismillah. Dan itu yang secara makna hadis yang dari namanya Umar bin Abi Salamah. Nyala aku? Genset. Ya. Jadi, oh iya listrik ke situ. Apa jadi tadi saya ngomong? Ya, bismillah. Jadi yang diperintahkan sebelum makan, sebelum minum itu kan ada namanya Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah. Ya, Abu Salamah itu kan seperti Ummu Salamah. Ummu Salamah istri Rasul. Ya. Ummu Salamah karena Salamah ini putranya dari Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah putranya Salamah. Iya, ayahnya Abu Salamah. Ketika Abu Salamah wafat, ya punya anak banyak. Ada Salamah, ada Umar, ada siapa lagi Hindun dan lain-lain, ada beberapa. Ummu Salamah dikasih doa oleh Rasulullah SAW. Baca doa, Allahumma ajurni fi musibati. Ya. Wa akhluf li khairan minhu. Ya Allah berikan pahala dalam musibahku. Ya, suami meninggal apalagi yang bertanggung jawab, yang segala-galanya bisa memberikan kesenangan. Istri terpukul. Tapi dikasih doa oleh Rasul, Allahumma ajurni fi musibati, beri pahala dalam musibah ini, wa akhluf li, ya, dan beri ganti bagiku khairan minhu, lebih baik. Sambil berdoa sambil tanya-tanya. Ini Abu Salamah ini menurut saya paling baik. Ya, karena sejak awal punya anak bakal ini bertanggung jawab. Abu Bakar lebih baik, tapi apakah mau? Kan gitu. Umar lebih baik, apakah mau? Saya ini bukan janda kembang, janda berbuah. Buahnya bukan 1, 2, lebih banyak. Dia juga janda berbuah. Dan ternyata Rasulullah yang menikahi. Nah, gitu ya. Maka doanya itu dikabulkan dan memang Rasulullah SAW yang mungkin sudah diberi informasi karena wanita-wanita yang sangat cerdas. Nah, Salamah yang pertama, Umar adanya. Nah, dalam hadis Umar bin Abi Salamah, dia masih kecil ketika dinikahi ibunya, dia masih kecil, usia mungkin 6 tahun atau kurang gitu ya. Maka dia bilang setelah dewasa, kuntu fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dalam asuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terus fakanat yadi tatishu fi saffah, gitu. Nah, tangan saya ini cerita udah dewasa waktu kecil. Tangan saya ini mau ngambil yang jauh-jauh gitu. Maka kata Rasul, ya gulam, sammillah. Ya, ini ucapan Rasul kepada anak ini, ya gulam, sammillah. Anakku, baca bismillah. Sammillah itu sebut nama Allah, bismillah. Wa qul bi yaminik, makan pakai tangan kanan. Ini perintah, jadi tangan kanan itu perintah. Wa qul mimma yalik, kalau makan yang dekat saja, jangan jauh-jauh. Kalau memang mau diambilin dulu. Yalik. Nah, kalau tidak yalik itu menyanding dekat. Kalau tidak ya yalik-yalikin gitu.
deketin. Maksudnya ini 3 perintahnya. Pakai bismillah. Nah, samillah cukup dengan bismillah. Ya. Kalau umumnya bismillahirrahmanirrahim itu yang tertulis dalam Al-Qur'an. Ya. Tetapi cukup dengan bismillah. Gitu. Ya. Dengan perintahnya samillah. Gitu ya. Terus tangan kanan terutama jangan pakai makan dan minum pakai tangan kiri. Kena perintah. Maka jatuhnya haram. Kenapa ada perintah? Karena ada ancaman lagi seorang namanya siapa Nabi Al-Aqwa atau hadisnya riwayat dia. Seorang datang bersama dengan kawan-kawannya di dekat Rasul ikut makan kemudian pakai tangan kiri. Kata Rasul, "Kul biyaminik." Makan pakai tangan kanan, jangan tangan kiri. Dia bilang, mungkin kena gengsi, kenapa? La astati'. Tidak bisa. Nah, padahal bisa, cuman mungkin gengsi, tidak bisa. Maka kata Rasulullah, lantas tastati', tidak akan bisa lagi. Akhirnya tangannya nggak bisa. Tadi yang mengakunya tidak bisa, padahal tadinya mungkin bisa. Cuman dia kena sombong karena gengsi, karena apa? Karena pengen itu. Ada hadis lain menyebutkan, fa inna syaitana ya'kul wa yashrabu bi shimalihi. Makan pakai tangan kanan, yang kena makan tangan kiri itu adalah syaitan. Nah, itu berarti tangan kanan itu adalah untuk makan. Kalau untuk memberi mungkin kesopanan. Ya. Orang Arab karena di situ nggak ada larangan, kadang tangan kiri ngasih. Gitu. Itu nggak jatuh haram, gitu ya. Karena tidak ada perintah, tapi kesopanan dari tangan kanan. Karena Rasulullah SAW segala sesuatunya yang baik dengan tangan kanan. Nah, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, karena Rasulullah SAW yu'jibuhu tayamun. Rasulullah SAW itu senang ya dengan hal-hal yang baik itu dengan kanan. Melangkah kaki kanan, mengambil tangan kanan, memberi tangan kanan, kan semua kan gitu. Tayamun gitu. Tapi wakhfillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Fatihah ya, dari baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada yang tidak Bismillah itu ada Bismillahnya pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, angkat tangan. Karena riwayatnya banyak itu banyak hadis misalkan karena Rasulullah SAW yaftatihu salata bilhamdulillahi rabbil alamin, itu enggak disebut Bismillah. Tapi ada riwayat yang menambahkan dari Abu Hurairah itu Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Oleh karenanya ada berbeda, itu ada menunjukkan diangkat suara atau yang tidak baca itu karena suaranya pelan. Ada juga yang tidak membaca, hasil itu sudut pandang fikih para ulama berbeda. Preventifnya ya bismillah walaupun tidak angkat suara. Tapi wakhfillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempatnya adalah ar-ruku'. Rukunya enggak disebutkan di sini. Oh, nuktonya itu ya, nuktonya enggak disebutkan. Nuktonya dia ar-ruku' ya. Ar-ruku' artinya membungkuk ya. Kalau dalam kitab-kitab adab Syafi'i itu diterangkan kasaf hatin ya. Kasaf hatin wahidah, seperti satu lempengan papan itu harus rata. Ini sempurnanya. Jangan membungkuk begini, jangan dengak begini. Ini ya. Kalau ditaruh di bola itu tidak jatuh. Itu namanya itu yang sempurna. Ya, tetapi tetap kalaupun agak bungkuk tidak masalah. Cuman sebaiknya ya kalau tangannya normal diletakkan di lutut ya itu pastilah ya pas. Tapi kalau tangannya panjang mungkin ya agak ke bawah lutut itu juga masalah. Tapi jangan di atas lutut akhirnya dengak juga tidak. Itu sempurnanya. Apalagi kalau yang tidak mampu ya tidak mampu. Ada yang sudah hanya rukunya itu enggak sampai, itu enggak masalah. Tapi yang bisa sempurnakan. Jangan juga dilipat begitu. Ini rukuk ya. Ini di mana ya nih nukotnya? Yani hatta yatadzakkar. Ya, ini ruku ya. Ruku ini rukun. Kalau orang-orang kampung itu ngapalinnya rukun sholat itu kan bisa sambil nyanyi. Niat takbir ngadeg, gitu berdiri. Niat takbir ngadeg, baca Fatihah, ruku tumanina, i'tidal tumana, begitu. Jadi
Itu yang rukun. Ruku ya, ruku ini membungkuk. Ya, kalau yang salatnya duduk bagaimana? Salatnya duduk itu ya kan jika dia kadang nggak bisa sujud sempurna karena mungkin sudah kakinya sudah nggak bisa kaku-kaku lah ya. Kalau mungkin sujud bisa jatuh, maka bedakan antara bungkuknya ruku dengan bungkuknya sujud. Bedakan itu saja. Jadi semampu mungkin ya. Ittaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah dengan kemampuan yang maksimal yang bisa. Nah ini ruku yang normal sambil berdiri begini. Kemudian yang kelimanya ar-raf'u minar ruku, berdirinya atau i'tidal bahasanya. Di sini i'tidal dibedakan dengan ar-raf'u. Ya. Ini dibedakannya supaya mempertegas. Dan di sini yang seringkali saya ingin menegaskan, seharusnya waktu khutbah Jumat diingatnya. Kadang nggak ingat kalau khutbah Jumat. Sebab ada hal-hal yang seharusnya diketahui oleh semua orang. Waktu pengajian nggak hadir semua. Tapi waktu khutbah insya Allah hadir. Itu banyak hal yang harus atau ada hal-hal yang harus diketahui, harus disampaikan. Termasuk ruku mungkin ada juga satu dua orang ya. Ruku terlalu cepat, dari ruku itu sami Allah liman hamidah, Allahu akbar. Itu di sini bangunnya saja belum sempurna, itu enggak pas. Ini mempertegas apa? Harus sempurna sampai berdiri begini. Tapi ada yang sampai ke atas tapi juga harus i'tidal, tegak. Ya, tegak, jangan artinya tumanina maksudnya. Ada tumanina di sini disebutkan tumanina ada. Tegak, kalau separuh bukan ar-ruku wajib, tapi kemudian rukun, tapi tegaknya juga rukun. Ini dibagi dua. Padahal dalam mazhab Syafi'i cukup dengan i'tidal saja. Ya. Sudah, kenapa? Pasti i'tidal itu adalah bangun dari ruku. Ya, bangun dari ruku sampai tegak gitu ya. Di sini ada dua, ada bangun dari ruku, ada tegaknya gitu. Itu penyebutan sampai mempertegas berarti. Yang mampu tegak, kalau belum tegak itu belum, meninggalkan tegaknya berarti rukunnya tertinggal. Ya, dalam mazhab Syafi'i langsung i'tidal, akhirnya sudah berarti harus tegak. Bangun itu sudah satu paket dengan i'tidal. Itu penamaan. Nah ini sering ada yang atau beberapa orang atau yang mungkin lalai belum sampai sudah langsung ruku. Ya, langsung ruku itu bahaya. Ya, hilang rukun batal salat. Nah, bahkan salat sunnahnya banyak, rajin. Tapi begitu, sami Allah liman hamidah, belum ini sudah turun ke bawah. Itu olahraga banyaknya. Ya, insya Allah sehat. Bergerak banyak. Baik. Kemudian i'tidal lah. Jadi ruku dan i'tidal itu ya, bangun dan i'tidal dibagi dua. Kemudian yang saya harus ingatkan lagi itu ya mungkin bagi saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, terutama anak remaja yang pakai celana. Celananya yang tidak sampai ke di atas pusat gitu ya. Bawah, apalagi orang yang gendut barangkali. Nah ini, tapi pakai kaos atasnya. Kalau pakai kaos dalam sampai ke bawah ketutup. Tapi kalau pakai kaos luar, nggak pakai kaos dalam, kemudian celananya itu kurang atas, itu sudah pasti ketarik. Atas ketarik, bawah ketarik, akhirnya lubang tikus. Nah itu aurat. Pusat di depan, putar ke belakang, kan sudah bagian aurat juga. Buka, bahkan itu nggak enak jadi salat di belakangnya. Ya. Kita pejamkan mata kurang buka mata juga malah rusak gitu. Ya, jangan, tidak menarik memang, cuman seperti itu. Nah, ini perlu diingatkan. Lubang jangkrik namanya. Kemudian nunhikulah oleh syekh. Tanya dulu. Taib, kalau barangkali ada sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan. Silakan. Mungkin masalah niat tadi. Niat ya. Ini kan juga mau masuk Ramadan. Ya. Karena kalau Ramadan kan setiap malam dibacakan. Iya. Iya. Apakah memang harus Iya. diucapkan Iya. puasa Ramadan? Betul.
Itu ke apa namanya guyub maksudnya, budaya yang tidak dikoreksi. Tidak dikoreksi, lebih nanti dipahami, banyak dipahami oleh masyarakat. Kalau tidak ikut niat begitu berarti enggak niat gitu. Nah, itu harusnya ya, karena ada orang yang ketika kita terangkan sepertinya enggak setuju gitu ya. Gitu kan. Apalagi di grup DM itu ada dari bahasa Melayu, kayak orang Malaysia atau orang-orang Kalimantan gitu. Betul itu mengajarkannya, tapi mengajarkan bacaannya gitu. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fadhi syahri ramadhani hadhihi sanati ya. Ramadhani hadhihi sanati. Nah, itu secara ilmu nahwu benar, tapi yang umum Ramadhana gitu kan. Itu kan. Tapi enggak merusak makna gitu, ataupun namanya enggak paham. Itu masalah bacaan dengan niatnya. Nah, walaupun betul bacaannya, pada dasarnya niat itu adalah di hati. Nah, kemudian yang menjadi menjadi rusak di masyarakat menganggapnya kalau itu ucapan wajib atau harus, kalau tidak sah puasanya, berarti itu sudah melampaui pemahaman yang diajarkan oleh ulama. Hanya mengingatkan. Ya. Padahal kalau puasa itu bangun sahur makan, kira-kira di hati ada apa? Mau apa makan itu? Ya, gitu ya. Jangan seperti anak kecil sudah makan kenyang, begitu pagi-pagi nangis. Kenapa nangis? Enggak niat. Kenapa? Enggak ikut taraweh. Karena enggak dituntun ya niatnya. Padahal waktu makan sahur apa? Makan enggak sahur? Makan. Itu makan untuk apa? Untuk puasa. Padahal kalau untuk makan niat untuk kalau makan itu untuk puasa sudah niat. Enggak ada harus diucapkan. Ya, qasdul fi'li namanya. Kalaupun justru kalau puasa itu kan, kalau dalam definisi niat itu qasdul fi'li muqtaranan bi fi'li, qasdul fi'li muqtaranan bi fi'lihi, ya, gitu ya. Niat melakukan sesuatu dan dibarengi dengan perbuatannya. Itu kalau salat dalam mazhab Syafi'i itu ketika Allahu Akbar ada niat. Tapi kalau puasa tidak harus nunggu misalkan sebelum terbit fajar kita baru niat, tidak, justru itu jadi sejak mulai maghrib besok akan rencana puasa sudah cukup. Ada tarawih berarti besok puasa sudah cukup, kan gitu. Itu sudah niat gak? Ada keinginan puasa besok Ramadan, besok puasa sudah niat namanya. Sudah obrol-obrol sendiri juga di hati sudah ada. Nah, itu niat yang sebenarnya ya, cukup dengan itu. Adapun bacaan nawaitu aku niat shauma ghadin puasa esok hari, ya, an adai dari melaksanakan, ya, ada itu fardhi syahri bulan Ramadhana, salah juga baca Ramadhani hadhihi sanati. Ramadhana boleh tapi hadhihi sanata gitu, artinya dzarab dua-duanya. Nah, itu kekeliruan, ya. Tapi itu enggak pernah direvisi, bacaan pun enggak masalah gitu kan, akhirnya seakan-akan menjadi harus kan gitu. Tapi bagi yang ngaji insyaallah paham gitu ya. Dan anak-anak juga harus dipahamkan supaya tidak menjadi, ya, karena yang ngaji berapa orang, yang ikut-ikutan lebih banyak, akhirnya ikut-ikutan itu jadi, yang ikut-ikutan itu jadi tokoh. Wah sudah, ya, ilmunya ikut-ikutan jadi tokoh. Waduh sudah. Ya, sehingga kalau saya sudah mental di masjid Alak itu enggak dicantumkan ada Ustaz Abdullah mental. Enggak tahu masalahnya. Suka ngeriti atau barang gimana. Mau takmir masjidnya pengennya tipe dia sendiri. Artinya khutbah Jumat sudah dihilangkan dari jadwal. Wallahu a'lam bishawab. Itu niat disebutkan apa namanya? Setiap malam atau niat. Itu kalau secara saum itu adalah min tulu'il fajri ila ghurubi syams, ya berarti satu persatu secara ibadahnya kan satu hari ya puasa, malamnya enggak puasa. Tapi ketika ada pandangan bahwa Ramadan satu paket, ya, maka sudah dalam mazhab Maliki itu disebutkan niat untuk 1 bulan cukup. Gitu ya.
Jadi itu contohnya kalau ada orang yang memang tidurnya seperti apa, tidur itu nggak bisa dibangunkan, susah. Begitu sebelum maghrib lagi puasa, dia kemudian bangun-bangun, pokoknya dia pagi hari. Gitu. Kan satu malaman dia nggak ada niat pasti kan, nggak ada tidur. Tapi menurut mazhab Maliki kalau sejak awal Ramadan dia sudah niat satu paket, sah puasanya. Sahur nggak harus kan gitu, sah puasanya. Ya kalau sholatnya ketinggalan karena tidur ya tidak dosa, wajib qadha saja. Gitu. Itu menurut pandangan. Ya, jadi maka dalam mazhab Syafi'i juga disebutkan sudah niatkan 1 bulan sebagai preventifnya ngikut mazhab Maliki. Tapi sebagai kewajiban bahwa puasa itu per hari karena adalah praktik ibadah dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, ya sudah niat. Nah, dalam hadis disebutkan man lam yubayyitis siyama minal laili itu fala siyama lahu. Nah, siapa yang tidak merencanakan puasa di malam hari maka tidak ada puasa. Kecuali puasa sunnah. Puasa sunnah Rasulullah melakukan, artinya ketika jadi di luar mungkin kontrol sidak macam-macam, pulang pagi-pagi ke rumah tanya Aisyah radhiyallahu anha, hal min ta'am, indaki ta'am gitu. Aisyah bilang, "La ya Rasulullah, enggak ada makan pagi hari." Oh, kita sudah untuk seminggu, 2 minggu, sebulan maksudnya. Rasulullah pagi untuk begitu enggak ada. Maka Rasul bilang, "Idan ana shaim." Nah, jadi pagi-pagi sudah puasa saja. Boleh kalau puasa sunnah. Kalau wajib harus, itu hadisnya harus di malam hari sebelum qabla tulu'il fajr. Taib, jadi seperti itu. Jadi ucapan itu bukan keharusan, bahkan justru kalau mengharuskan menjadi melampaui batas ulama kan, atau bisa jadi orang-orang yang ekstrim mengatakan bid'ah akhirnya berbenturan juga kalau ngomong begitu. Oke. Ayo. Silakan. Ya. Ya. Koreksi apa? Arah kiblat. Arah kiblatnya. Iya, kayak di Brimob itu kan akhirnya posisi sholatnya itu Nyerong ya. Seperti itu. Ya. Itu berarti ada faktor koreksi. Apakah ada pedoman, misalnya harus ada koreksi itu berapa derajat ditolerir? Karena kalau misalnya kita lihat PFU ini, Masjid Al-Mujahidin juga kurang lebih sekitar 6-8 derajat ya. Kalau misalnya langsung pada Ka'bahnya itu 6-8 derajat. Ya, ya. Ya. Apakah faktor koreksi seperti itu harus dilakukan? Ya paling tidak adanya itu lebih akurat ketimbang praduga gitu. Memang Al-Qur'an menyebutkan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Arahkan wajahmu ke Masjidil Haram. Arah itu berarti ya ke arah. Ya, karena enggak ketahuan tepat ya ke arahnya saja cukup, kan gitu. Ya. Tapi ketika ada apa namanya? Karena kalau lebih jauh lagi kan sedikit nyerong lebih jauh juga. Walhasil kalau ada kompas ya ikuti kompas. Kalau pada dasarnya itu kan dari arah barat ya kan ada garis barat timur. Kemudian kiblat itu adalah ke sebelah kanan dari Indonesia ini. Dari garis arah barat ini 22 derajat sampai 26 derajat. Nah, ini posisi Ka'bah begitu ya. Nah, oleh karena ikuti itu saja insyaallah. Ya kalau udah ngikutin sudah tidak perlu harus kita ngukur bagaimana juga ngukur ke sana. Nah, itu. Jadi sudah ada kompas. Sudah insyaallah aman kan gitu. Adapun yang lama-lama terkadang kan ini lempengan bumi juga bergeser gitu kan. Ternyata diketahui sudah berapa puluh tahun. Sudah yang lalu-lalu juga enggak masalah, enggak usah diulangi. Ya, sudah. Itu juga kisahnya ayat turun awal Ali Imran itu apa? Di awal juz itu disebutkan
ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Iman di sini maknanya salat. Karena ada kisah para sahabat dari jauh dari Madinah, nggak tahu arah kemana dan gelap juga, nggak ada listrik macam-macam. Wah, dia sholatnya Ka'bah kemana nih arahnya? Nah, gitu kan? Ya perkirakan masing-masing ada yang berbeda perkiraan. Maka begitu sampai kepada Rasul, turunlah ayat ini. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, artinya ibadahnya. Ya, gitu kan? Sesuai dengan apa yang sudah ijtihad, insyaallah Allah terima, gitu kan. Hukumnya merubah arah itu wajib nggak? Wajib, kena syarat. Kalau memang sudah pasti, sudah ketahuan ini dengan kompasnya sudah melenceng jauh, ya harus diubah, kan gitu. Itu mungkin ada kesepakatan ulama berapa derajat. Kayak Masjid Al-Mujahidin ini kan harusnya 8 derajat ke arah. Ya, itu secara kompas itu dari arah barat 22 derajat sampai 26 derajat kalau nggak salah dalam kompas itu. Ini jadi dari arah barat. Jadi kalau di kompas arah baratnya ini, ya. Kalau arah baratnya ke sini, maka berarti 20 derajat ke sebelah kanan itu arah kiblat. Kalau kita pakai, ada sekarang banyak aplikasi ya kayak Qibla Lokator. Ya. Itu memang titiknya langsung Ka'bah. Ya, ketika ini bisa diketahui ketika tanggal berapa tuh, April kok apa ya? April ada ketika itu posisi di atas Ka'bah, kata tanggal berapa itu. Nah, tinggal nanti digaris kayak bayangan. Kalau bayangannya digaris lurus, bisa ketahuan. Itu lebih akurat barangkali daripada kita aplikasi. Gitu. Ya, coba aja dilihat. Ya, bagi orang yang sudah menentukan, seperti orang di pesawat atau apa kiblatnya susah, ya walillahil masyriq wal maghrib. Masyriq dan maghrib itu adalah milik Allah juga. Gitu. Kalau berputar juga sampai juga. Itu bagi orang-orang yang tidak bisa menetapkan secara normal, ya sudah sholat. Itu untuk bagi orang yang nggak bisa menghadap kiblat, ya menghadap Allah kan. Gitu. Pada dasarnya. Taib jawab salah. Ya. Walaupun Ramadan kajian itu jangan diliburkan. Insyaallah. Kalau Sabtu masih bisa walaupun Ramadan. Bisa insyaallah. Insyaallah. Baik. Ini Pak, kalau jamaah bacaan Al-Fatihah pada saat wakaf, Iya. kadang-kadang kan dipanjang-panjangin, panjang-panjangin, terus berapa Harokatnya, iya panjangnya. Sehingga kadang-kadang tiap imam itu beda-beda. Iya, iya. Betul. Terus juga ini kalau bacaan guna, Ya, dengung ya. Berapa Lama. lambat ininya. Kadang-kadang kan ada yang sampai Kelamaan. innya itu sampai panjang. Memang seperti itu. Betul. Jadi ilmu tajwid, ilmu teori baca Al-Quran, ya kan ada mad juga macam-macam mad itu. Yang di ujung itu disebut mad arid disukun. Nah, arid disukun itu fleksibel. Boleh 2 harokat, paling tidak kan paling pendeknya mad 2 harokat. Boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6. 6 paling panjang. 6 harokat. Nah, harokat itu ketukan. Harokat itu gerakan. Bisa jadi dipengaruhi lambatnya baca juga gerakannya lambat. Nah, gitu ya. Jadi lambat bacaan berarti agak panjang juga itu panjang. Itu dari sisi apa namanya tekniknya kan gitu. Tekniknya. Tapi
kalau ada beda-beda di bacaan akhir itu karena memang fleksibelnya boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6. Nah, kalau wajib misalkan harus 5, tidak boleh kurang. Itu menurut kaidah ilmu tajwid. Kalau mad tabi'i enggak boleh lebih dari 2 rakaat. Jangan alhamdulillah kepanjangan. Ya. 2 rakaat saja. Alhamdulillahi rabbil alamin. 2 rakaat. Alamin. Boleh sampai 6 ujungnya. Itu mad arid disukun. Nah, atau boleh 2 rakaat. Alamin. Nah, itu boleh. Itu tajwid. Ya insyaallah. Mungkin Ustaz Qasim yang ngajari tajwid kok. Insyaallah. Makhraj juga perlu dilatih. Insyaallah mungkin masing-masing kesempatan bisa dikaji. Bahkan ilmu tajwid itu bukan ilmu teori. Kalau bisa menulis jawaban ilmu tajwid 100, tapi prakteknya salah, tetap dianggap gagal. Itu prakteknya yang betul. Walaupun nggak tahu hukumnya dari sisi teorinya, tapi ternyata dia bacaannya fasih itu yang paling benar. Karena kewajibannya betul bacaan, bukan pandai jawaban. Betul bacaannya itu yang paling dilatih, maka dilatih. Tapi alhamdulillah saya kira saya ini setiap hari Sabtu Ahad 1 semester, ini 1 semester atau 2 semester itu ada sekolah etik dari Lemhanas yang masihnya ada dari yang luar Lemhanas yang ikutlah biar pengalaman juga biar ikut-ikutan sama orang-orang. Baik, insyaallah tidak ada lagi, insyaallah kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.